alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa jami'in. Yang pertama-tama marilah kita haturkan pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan tuan rumah dalam acara rangka tasmiyah, akikah dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada acara pertama maulid Habsyi yang sudah kita dengarkan tadi, tilawah Quran, proses tasmiyah yang sudah kita lewati. Memasuki acara selanjutnya ialah tausiah agama. Yang disampaikan oleh Guru Ihsan. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa sayyidil mujtaba khalilin nabi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu marhunatun bi'aqiqatihi tuzbahu yawm as-sadi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu. Al-hadis atau kama yang saya muliakan, yang saya hormati para tuan guru yang belum saya bisa sebutkan namanya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Para tuan guru seberantakan, ini jangan salahkan saya kalau tidak bisa menyebutkan namanya, karena waktu pian tasmihan kada pendahuluan. Insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Yang saya muliakan, yang saya hormati Jamiyatus Shalawat, para pecinta Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya muliakan Syekh Al-Azimi, Syahibul Bait, Syahibul Hadi Allah sekeluarga, keluarga besar Bapak Sunarjo, Bapak Fadlan, dan para hadirin dan hadirat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, terlebih masih nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, anak turun kita hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya diminta keluarga, maksudnya yang tausiah, yang mau ildoh, yang ceramah agama, pengajian agama ini yang lebih mampu. Jadi saya mohon maaf, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi dan mudah-mudahan bagi jamaah sekalian. Sesuai tema acara pada pagi hari ini, walimatul aqiqah dan walimatul tasmiyah. Apa sekalian maulid? Sekalian maulid. Sekalian maulid. Alhamdulillah. Jadi acaranya 3 in 1. Tidak hanya pewangi pakaian sekarang yang 3 in 1. Acara-acara itu juga 3 in 1. Ya alhamdulillah semuanya mudah-mudahan mau berkah. Amin ya Allah.
walimatul aqiqah dan walimatul taswiyah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Barik alih. anak itu digadekan dengan aqiqahnya. Jadi kita semua ini digadekan dengan aqiqah kita. Kalau dalam kitab At-Tahdzib di situ diterangkan aitunfa'u yaumas syafa'ah aitunfa'u yaumal qiyamati syafa'atan liwalidayhi. Anak itu kalau sudah diaqiqahi oleh kedua orang tuanya, maka anak ini nanti bisa memberikan syafaat di hari kiamat kepada kedua orang tua. Amin. Bila mana anak ini min ahlil jannah, menjadi ahli surga, maka anak ini akan bisa bermanfaat, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, membawa kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dhum wa laisa kadzalik. Sebagian ulama juga berpendapat tidaklah demikian. Tidak harus menjadi syarat diaqiqahi anak itu akan bermanfaat kepada kedua orang tuanya. Aqiqah kalau dalam syariat, dalam ilmu fikih, itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang amat ditekankan bagi kedua orang tuanya yang mampu. Tadbahu yaumas sabi, yang dipotong, yang disembelih binatangnya itu pada hari ke-7 dari kelahiran si bayi. Itu sunnahnya. Bila mana tidak mampu, maka sampai sebelum haddun nifas, masih disunahkan lagi sampai batasan ibunya ini masih dalam masa nifas, itu masih disunahkan. Kalau masa nifas habis belum mampu orang tua mengaqiqahi anaknya, maka sampai haddul bulugh, sampai batas anak itu balik. Kalau perempuan ya lumayan lama baliknya, laki-laki juga lama baliknya. Kalau perempuan sampai haid, kalau laki-laki sampai mimpi, ya. Kalau sampai masa balik anak atau orang tua belum mampu mengaqiqahi, maka gugurlah kesunahan daripada kedua orang tuanya. Nah, bagaimana kalau orang tua ini memang mampunya? Kalau perempuan ini kudus satu, kambing satu, berarti ini nanti makan boleh. Iya, itu kan. Kalau laki-laki kambing itu 2, ini itu perempuan satu aja. Iya. Sampai doanya kemarin laki-laki biar 2. Tapi kalau orang tua itu tidak mampu, kalau mengaqiqahi anaknya itu yang laki-laki dengan 2 kambing, mampunya itu hanya 1 karena finansial, karena ekonomi, maka wayahsulu aslus sunnah. Mampunya mengaqiqahi cuma dengan 1 kambing, maka orang tua itu sudah mendapatkan pokok asal daripada kesunahan mengaqiqahi anaknya. Sebagaimana Syekh Asy-Syarqawi dalam Asy-Syiahnya beliau mengatakan, ya, mengutip daripada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaqiqahi Hasan wal Husain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aqwa al-Hasan wal Husain kabshan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengaqiqahi Sayyid Hasan, Sayyid Husain dengan 1 kambing, dengan 1 kambing. Makanya orang tua kalau mengaqiqahi anaknya yang laki-laki dengan 1 ekor kambing itu sudah cukup mendapatkan kesunahan. Wal kamal, yang sempurnanya bagi laki-laki itu dengan 2 kambing. Nah, dan setelah aqiqah wal yusamma fihi, setelah diaqiqahi kemudian diberi nama. Nah, kalau tidak mampu masih namanya nunggu aqiqah 20 tahun baru mampu, berarti belum punya nama ini. Ya, makanya tidak apa-apa. Kalau memang orang tua belum mampu, maka segera anaknya diberi nama. Bahkan memberi nama anak itu jauh-jauh hari harus kita persiapkan.
Pilihkan nama anak-anak kita itu nama yang baik, jangan nama yang tidak baik. Pilihkan nama anak-anak kita itu nama-nama yang baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum lahir, malaikat Jibril datang kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha. Pada ibunda Aminah, malaikat Jibril, "Wasabya Aminah idza wada'ti fasammihi Muhammadan." Wahai Aminah, ketika engkau nanti melahirkan, kasihlah nama anakmu dengan nama Muhammad, dengan nama Muhammad. Li'annahu satuhmadu ubbah, karena sesungguhnya dengan nama Muhammad itulah anakmu akan dipuji-puji, akan dibangga-banggakan seluruh jagat alam raya. Sebagaimana tadi dibacakan dalam maulid itu juga, wa bima suliyan nida, dengan nama yang telah ditetapkan orang tuanya ini, anak itu akan dipanggil oleh orang lain. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menganjurkan kepada kita untuk memilihkan nama anak-anak kita di nama yang baik. Jangan seperti zaman sekarang, nama anak ini panjang betul, sampai 6 kata, sampai 7 kata, tapi tidak ada yang mengandung arti yang baik. Ya. Ini nanti orang tua akan dituntut oleh anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min haqqil waladi ala walidihi salah satu asya, termasuk hak dari seorang anak terhadap orang tuanya. Pertama kali nanti yang dituntut anak kepada kita sebagai orang tua itu ayyuhsina ismahu idza wulida. Pertama itu masalah nama yang kita berikan kepada anak kita. Rasulullah menganjurkan, Rasulullah memerintahkan pada kita ayyuhsina ismahu idza wulida. Berilah nama anakmu itu yang baik tatkala dilahirkan. Pilihkan nama anak-anak kita ini nama yang bagus. Syekh Al-Mawardi beliau menerangkan dalam salah satu karyanya, persiapkan nama anak kita itu memenuhi 3 kriteria. Nama yang baik itu satu, nama-nama dari para nabi, nama-nama rasulnya, nama nabinya, nama orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Pilihkan itu litafaul, untuk mengharapkan anak kita nanti menjadi seperti orang yang kita inginkan. Kalau kita kasih nama Muhammad, maka ingin anak kita itu nanti memiliki akhlak-akhlak sebagai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namaku ini, namaku ini nama nabiku, nama Muhammad. Anak itu kan akan malu kalau mau berbuat perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Tapi kalau nama anak kita itu buruk, masya Allah, ya, jangan sampai. Ya. Nama ini luar biasa. Nama ini membawakan sa'adah di dunia wal akhirah, membawakan sebuah kebahagiaan, membawakan sebuah kesuksesan, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Karena dengan nama inilah anak kita itu akan dipanggil oleh orang lain. Kalau orang lain memanggil nama anak kita, otomatis orang lain itu mendoakan anak kita. Muhammad, Muhammad, ketika orang lain manggil kita, temannya di sekolah, di tempat ngaji, di pesantren manggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad, wahai orang yang terpuji, wahai anak yang terpuji, wahai anak yang terpuji. Secara otomatis anak kita didoakan oleh orang lain dengan doa yang baik. Kasih nama Abdullah, kasih nama Abdul Malik, kasih nama Abdul Razak, ya. Dan manggilnya nama itu, mohon maaf, orang tua sekarang nama anaknya sudah benar, sudah baik, tapi dipanggilnya diputus. Abdullah dipanggil Dul, sini Dul. Dul itu artinya apa? Ya, inilah ya, anak-anak ini temannya dipanggil yang lengkap, ya. Jangan sampai temannya dipanggil dipotong, ya. Muhammad dipanggilnya Muh, sini Muh. Muh itu artinya apa? Untung kalau dipanggil ujungnya aja mat artinya panjang rezekinya, panjang umurnya, panjang amal-amal baiknya. Alhamdulillah. Ihsan, panggil yang
Itu cara memanggil nama anak-anak kita. Kadang-kadang kita mencontohkan pada teman-teman anak kita, orang tuanya sendiri memanggil anaknya dengan panggilan yang tidak sempurna, tidak seperti yang sesuai diidam-idamkannya, diharapkannya. Panggil yang utuh, ya, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid, ya, orang yang terpuji, orang yang terpuji, orang yang didoakan anak kita. Dan kita tidak tahu di antara orang-orang yang memanggil itu merupakan sebuah doa dari mana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah anak kita menjadi orang-orang yang seperti kita inginkan sebagaimana nama yang kita letakkannya. Jadi itu satu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diberikan nama yang baik oleh malaikat Jibril. Ya, kasih nama anak kita nama yang baik. Kalau nama yang tidak baik, orang tua nanti akan dituntut oleh anaknya di hadapan Allah, di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terdiam ketika dituntut oleh anak-anak kita. Pada masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu, masa Sayyidina Khalifah ketika memimpin, datang seorang ayah membawa anaknya bi'unihi. Datang ayah ini dengan anaknya mengadu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, qad ya'ukuni ibni, telah durhaka anakku kepadaku. Ya, Sayyidina Umar didatangi seseorang dengan membawa anak, menenteng anaknya laki-laki. Wahai Khalifah, anakku ini telah durhaka kepadaku. Anakku ini telah menyakitiku. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Wahai anak, benarkah engkau telah durhaka kepada ayahmu? Apa jawabnya anak ini? Wahai Amirul Mukminin, orang tuaku ini sammani ja'lan. Orang tuaku, ayahku ini telah memilihkan nama kepadaku, telah memberi nama padaku dengan nama yang buruk, dengan nama Ja'lan. Ja'lan itu artinya kelamin kelelawar. Bayangkan, ya, diberi nama Ja'lan. Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Qad taqulu ya Abu ibnaka, engkau telah berkata kepadaku, wahai bapak, anakmu telah durhaka kepadamu. Faqad ya faqad uqtatahu, ternyata engkau lebih dahulu durhaka kepada anak-anakmu. Bayangkan, anak ini ngadu. Yang pertama tidak diberi nama yang baik kepada. Maka orang tua ini pun sudah berbuat buruk pula kepada anak-anaknya. Wala 'allamani kitaban ayatan wahidatan. Wahai Sayyidina Umar, orang tuaku tidak sama sekali mengajariku walaupun untuk satu ayat daripada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua ini ya termasuk hakul waladi 'ala walidayhi yusina ismahu wa ayyuhalihi wa ayyuhalih. Pertama, beri nama yang baik. Yang kedua, wa yu'allimahu idza aqala, mengajarinya ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala tatkala anak ini sudah berakal, artinya sudah mulai tumbuh dewasa, sudah bisa diajari. Usia umur 7 tahun, 8 tahun anak-anak kita ini sudah kita ajari ngaji. Anak-anak kita ini kita sekolahkan, anak-anak kita ajari bagaimana caranya sholat. Wajib orang tua ini mengajari, mendidik anak-anaknya. Yang pertama tadi ngasih nama yang baik, kedua mendidik anak-anaknya. Ini nanti yang akan dituntut oleh anak kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahu Allah taala yaumal qiyamah. Akrimu auladakum fa inna karamatal aulad sitrun minan nar." Ajari, muliakan anak-anak kalian semuanya, karena siapa orang yang memuliakan anak-anaknya, akramahullahu ta'ala, Allah akan memuliakannya yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Bagaimana memuliakan anak-anak kita? Bagaimana orang tua itu memuliakan anak-anaknya? Satu, tadi memberi nama yang baik.
Dua, didiklah anak-anak kita ini dengan ilmu agama. Karena dengan ilmu agama inilah nanti anak kita itu akan memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih anak-anak kita jadi orang yang alim, jadi orang yang soleh, jadi salah satu min hufadzil Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, dimuliakan orang tuanya ini nanti di hadapan para orang-orang yang di yaumul mahsyar sana. Orang tuanya dipakaikan mahkota, masya Allah, yang cahayanya luar biasa, menembus semua yang ada di sana nanti. Dimuliakan orang tua. Pernah salah satu kejadian, Sayyid Hasan wal Husain nangis mendatangi kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai cucuku, kenapa? Apa yang terjadi kepadamu? Qad darabani abi, ayahku telah memukul." Sayyid Hasan Husain datang kepada Rasulullah. Ketika didatangi oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Ali, biarkan mereka bersamaku. Biarkan, jangan engkau marahi mereka, karena mereka adalah faqad dariyati wa sarirati qalbi." Mereka berdua ini penghibur hatiku, pembahagia daripada hatiku. Jangan engkau marahi mereka. Panazala Jibril alaihi salatu wassalam. Maka seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, malaikat Jibril turun, "Ya Muhammad, al-haqqu ala abah." Wahai Muhammad, yang paling berhak untuk mendidik anak-anaknya itu adalah orang tuanya. Yang paling berhak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang dikatakan malaikat Jibril, yang paling berhak mendidik anak-anaknya itu adalah orang tuanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, "Ya ma'syaral muslimin, man razaqallahu waladan." Wahai golongan, wahai kaum muslimin, wahai sahabat-sahabatku, siapa orang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala anak di dunia, fa'alaihi bita'dibihi wa 'allamahu, maka wajib orang tua itu mengajarkannya sebuah adab, wajib orang tua itu mengajarinya sebuah ilmu. Fa inna man 'allamahu wa addabahu, maka barang siapa orang yang mengajari anak-anaknya, siapa orang yang mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama, dengan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, razaqahu Allahu syafa'ata yaumil qiyamah. Orang tua itu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat dari anak-anaknya kelak di hari kiamat. Kalau orang tua itu didik anaknya baik, disekolahkan, di pesantrenkan, orang tuanya nungguin aja di rumah, ngoro aja, menunggu aja. Anaknya di pesantren ngaji, anaknya di pesantren sholat tahajud, anaknya di pesantren bersolawat kepada Rasulullah. Orang tuanya nungguin, yang pegawai pun dapat pahala. Ya. Orang tuanya sudah ada di alam kubur, anaknya soleh, anaknya alim, anaknya pintar, punya ilmu, akhirnya ngajar. Maka semua yang diajarkan kepada orang lain itu pun orang tuanya mendapatkan pahala. Itu enaknya orang tua itu kalau mendidik. Kalau di hari kiamat ya masya Allah, mulianya orang tua yang memiliki anak yang alim. Makanya dalam salah satu tafsir ya, saya teringat apa yang disampaikan oleh Kurus Kumpul. Kurus Kumpul itu berbeda. Jangan sampai kalau kamu memiliki anak itu satu pun tidak ada yang kamu masukkan di pesantren. Ya. Itu sidin kepada kita. Ya. Jangan sampai kalau kamu memiliki anak satu pun tidak ada yang kau masukkan ke dalam pesantren. Ya. Ini. Karena dimasukkan dalam pesantren, masya Allah. Kalau anak itu jadi orang yang ahli, orang yang soleh, itu akan memberikan syafaat. Razaqallahu syafa'ata yaumil qiyamah. Andai kata orang tuanya ini tidak ahli jannah, akan ditolong oleh anaknya.
Makanya sedekah yang paling besar pahalanya itu pun sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Al-wahidatu bisabi alafin. Sedekah satu kalau diberikan kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 7.000 pelipatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada anak kita, ada keponakan kita, teman kita, anak teman kita kalau di pesantren ya, kita punya rezeki lebih, ya titipkan. Inilah titip untuk anak pian yang di pesantren. Nanti akan jadi orang yang alim. Saya kan cuma ngasih 10.000 buat jajan. Itu nanti yang akan bisa memberikan syafaat. Walaupun nilainya 10.000, tapi dimakan oleh orang itu nanti jadi orang yang alim, menjadi darah dagingnya sehingga orang alim ngajar sana sini sampai yang kita tetap mendapatkan bagian. Apalagi pas setiap bulan dikiriminya 500.000. Nah, ya. Itu mulia. Kalau orang-orang yang mendidik anak-anaknya. Wa in tarakahu jahilan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang tua itu meninggalkan anaknya dalam kondisi yang bodoh, dalam kondisi yang jahil, tidak ngerti apapun, ya. Ngaji tidak bisa, wudu tidak bisa, sholat tidak bisa, fa inna kulla dhanbin ya'maluhu alaihi, maka semua dosa-dosa yang dikerjakan oleh anak-anaknya, orang tuanya pun akan mendapatkan bagiannya. Orang tuanya tidak tahu apa-apa, enak buri lawan ibunya, tengah malam ditelepon dari Kapolres. Kenapa ini? Betulkah ini? Ya. Kenapa? Mohon maaf, kami dari Kapolres, anak pian lah tabrakan, anak pian narkoba. Nah, orang tua pun di dunia pun sudah kena laknat dari anak-anaknya. Belum lagi di akhirat, belum lagi di alam kubur. Jadi didik anak-anak kita dengan ilmu agama. Anak juga sama, ya. Anak juga sama. Jangan sampai seperti kisahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi. Kita petik daripada pelajaran itu, anak itu jangan sampai durhaka kepada orang tua. Orang tua itu tidak minta apa-apa. Orang tua mendidik kita, bekerja mencari nafkah, bahkan ibu kita sering nangis, bahkan ibu kita sering berbohong pada orang lain, cari hutangan sana sini, berjalan kaki agar kita masih bisa sekolah. Ditanya pulang, kenapa matanya bengkak? Tidak apa-apa. Ibu kita tidak makan dulu kalau kita belum makan. Mama sudah makan belum? Habis maulidan dapat satu kotakan, disuruh anaknya makan duluan. Mama sudah makan kan? Sudah. Nah, padahal belum makan, anaknya diutamakan. Ya. Maka anak-anak ini harus seperti pada orang tua. Ya. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah suatu hari Rasulullah didatangi oleh salah satu sahabat yang mengadukan kepada ibunya. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna li ummi faqad anfaqtuha wa huwa tudini bi lisaniha. Ya Rasulullah, aku memiliki seorang ibu yang sudah tua. Aku sudah menafkahinya dengan cukup. Ibarat sekarang rumah mewah dibangunkan, mobil yang mahal. Apa mobil yang mahal? Terus pokoknya mobil yang mahal dibelikan, Fortuner kah, Pajero kah, ya, Hummer kah, ya, dibelikannya, Lamborghini dibelikan, Ferrari dibelikan lawan anaknya. Pakaian-pakaian yang serba baik dibelikannya, ditukarkannya. Makanan yang nikmat ditukarkannya, dihidangkan kepada ibunya. Tapi kata anak itu, wahya ini bilisaniha. Ya Rasulullah, tetapi ibuku ini suka menyakiti aku dengan lisannya setelah aku suapi makan. Tapi ibuku ini marah-marah. Ibuku marah-marah kepadaku, tidak puas dengan semua yang aku berikan. Pakai fa'asna ya Rasulullah, lalu apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Addi haqqaha. Rasulullah berkata, wahai anak, penuhilah hak daripada orang tua, penuhilah hak daripada ibunya. Maka pulanglah si laki-laki ini, sahabat Rasulullah, dilayaninya lagi ibunya dengan sepenuh hati, dimuliakannya lagi ibunya, diservisnya lagi yang lebih lagi oleh anaknya. Tapi tetap masih menyakiti
masih ngomel aja ya. Ibaratnya ibu itu kalau sudah tua kan suka ngomel ya. Ya, sama pada kita waktu masih kecil suka ngomel. Dibilang tidak boleh nangis gitu ya. Mak berikan ini mana ini tidak boleh nak. Kita tidak peduli, kita kepengen nangis. Nah orang tua yang sudah tua seperti itu. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Kalau orang itu sudah tua akan kembali sebagaimana ia dijadikannya waktu masih kecil. Kecil kita dituntun ibu kita, nanti orang tua kita sudah tua gantian kita yang menuntun ibu kita. Kita digendong ibu kita, gantian nanti kalau ibu kita sudah tua kita yang akan menggendong. Kita sakit sekala waktu masih kecil, orang tua kita yang mengantarkan kita ke dokter ke rumah sakit. Gantian nanti bila mana orang tua kita sakit, kita pula nanti akan mengantarkannya ke rumah sakit. Jangan sampai tidak mau. Iya. Beda ya. Anak 10 itu belum bisa merawat ibunya satu. Tapi kalau ibu satu merawat anak 10 itu bisa semuanya. Ya. Orang-orang sekarang pintar-pintar. Ibunya sakit di rumah sakit, anaknya 10 digilir. Ya. Kamulah sehari, sampean sehari, besok ini. Sampai bagian apa? Aku bagian dananya aja. Oh, yang satunya lagi, aku kalau ada kurangnya. Nah, kalau ibu kita tidak semalaman tidak tidur, masya Allah. Kalau kita sakit waktu masih kecil, kita mungkin belum tahu mas-masannya, perhiasannya, harta-harta yang berharga, benda-benda berharga dijualnya agar kita ini cepat sembuh. Makanya kata Rasulullah tadi, addi haqqaha, sampai 3 kali seorang anak yang mengadu pada Rasulullah tetap menjawab addi haqqaha, penuhilah hak daripada orang tua. Sudah tidak tahan lagi si anak ini ngadu lagi pada Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Lau qata'ta lahmaka wa uhdiyaka ilaiha ma addaita illa ru'ah." Andai kata daging ini kau potong-potong, kau sayat-sayat kemudian kau hidangkan pada ibumu, ma addaitaha illa ru'ah, niscaya itu semuanya tidak akan mampu membayar hak ibumu walaupun cuma dengan seperempatnya aja. Bayangkan. Apalagi cuma berapa rupiah yang kita berikan pada ibu kita. Apalagi kita ini masya Allah sering bentak orang tua, jangan sampai. Kita harus yakin apa yang diberikan orang tua itu yang terbaik. Orang tua melarang kita tidak boleh sesuatu, tidak diberikannya itu karena belum baik buat kita. Maka anak itu kemudian pulang menemui ibunya lagi, berjalan merangkak di depan orang tuanya, kemudian mencium kedua tangannya dan berkata, ya ummah wa kadza amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ibuku, demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.